Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma amin. Kami senantiasa mendoakan kita semua, semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Renungan motivatif kita kali ini ialah tentang manajemen marah. Dalam keseharian kita seringkali marah. Mungkin tidak ada di antara kita yang luput dari kebiasaan marah. Karena memang kehidupan keseharian kita diwarnai dengan banyak hal yang mengecewakan kita. Orang-orang yang ada di sekitar kita seringkali mengecewakan kita. Dan kekecewaan itulah yang mendorong kita untuk marah. Sesungguhnya marah itu ada yang positif dan ada yang negatif. Karena itu kita dituntut untuk memahami ilmu marah. Kita dituntut untuk mengamalkan manajemen marah. Agar marah kita dipahalai oleh Allah. Agar marah kita diterima oleh Allah sebagai ibadah. Dan agar marah kita bukanlah marah dosa. Bukanlah marah yang bernilai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dasar-dasar ilmu marah Islami paling tidak membagi marah itu menjadi 4. Marah yang pertama ialah marah yang benar dan baik. Marahnya benar dan baik, yaitu marah karena Allah dan caranya baik. Marahnya karena Allah dan cara marahnya baik. Yang kedua, marah yang benar tapi tidak baik. Marahnya karena Allah tapi caranya marah tidak baik. Yang ketiga, marah yang tidak benar tapi baik. Marahnya bukan karena Allah tapi caranya baik. Yang keempat, marah yang tidak benar dan tidak baik. Mengenali 4 jenis marah ini adalah dasar untuk mengelola kemarahan kita. Agar pertama kita mengenali marah kita ini marah karena Allah atau bukan. Marah karena Allah adalah marah yang diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah. Marah karena Allah adalah marah karena mendidik orang yang kita cintai untuk lebih dekat dengan Allah. Kita dituntut untuk mengikhlaskan niat dalam marah, supaya marah kita bernilai ibadah. Yang kedua, cara kita marah. Cara marah yang baik adalah marah yang lembut. Cara marah yang baik adalah marah yang sopan. Cara marah yang baik adalah marah yang menghindari makian dan penghinaan kepada orang lain. Ini tidak mudah. Akan tetapi mesti kita capai, mesti kita upayakan agar kita marah dengan cara yang sopan, agar kita marah dengan cara yang lembut, agar
kemarahan kita itu bernilai ibadah, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak, maka marah kita akan mendatangkan dosa bagi kita. Jika tidak, niscaya marah kita akan berada di bawah kekuasaan setan. Kita disetir oleh setan ketika kita marah. Ketika kita marah, kita dikuasai oleh hawa nafsu kita. Dan itu menambah dosa kita. Inilah yang mengharuskan kita untuk memanage marah kita, mengelola marah kita, agar marah kita menjadi tambahan ibadah, tambahan pahala bagi kita. Landasan ilmu manajemen marah ini paling tidak dari satu penggalan ayat di dalam surah Ali Imran ayat 134. Wal kadhiminal ghaidh. Orang yang bertakwa ialah salah satu cirinya ialah orang yang menguasai dirinya di kala marah. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, beliau bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah." Bukanlah orang kuat ialah orang yang mampu mengalahkan lawannya ketika berkelahi, ketika bergulat. Walakinna syadida may yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat yang sebenarnya ialah orang yang menguasai dirinya ketika marah. Menguasai diri ketika marah, pertama, mengarahkan kemarahan itu untuk mendapatkan keridhaan Allah, dan yang kedua, mengupayakan agar supaya marahnya itu bersifat lembut, sopan, menghindari makian dan penghinaan. Demikian penjelasan singkat tentang manajemen marah. Semoga diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berjuang membina diri untuk marah lebih benar dan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.